kita kepotong nggak apa-apa lah. Kita sambil karena banyak yang baru juga, ya kita sedikit diulang ya. Jadi kembali saya bagi yang baru maupun yang lama, saya mengingatkan bahwa khobar ini adalah suatu akronim yang merupakan akronim dari koordinasi mimbar. Nah, mimbar di sini yaitu membangun mimpi besar. Artinya apa? Jadi khobar ini yaitu membangun sebuah rencana. Rencana kita evaluasi, kita buat rencana baru. Nah, jadi pertama dari sebuah keinginan dulu, sebuah harapan. Nah, harapan kita dituang ke dalam sebuah rencana atau program. Maka si program itu kita laksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, kita minggu selanjutnya kita evaluasi. Program mana yang kurang pas atau kurang maksimal, program mana yang belum maksimal. Nah, selanjutnya kita setelah evaluasi, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan, maka kita buat program baru untuk minggu depan. Nah, itu ya rekan-rekan. Tapi ingat, dalam setiap membangun sebuah program atau rencana, tetap kita hanya seorang hamba, ya, hanya seorang makhluk, gitu. Kita bukan seorang atau kita bukan yang memberi kepastian. Oh, kita rencananya pasti gini. Oh, kita rencana pasti gini. Kita jangan. Kita itu hanya membuat program dan kita mengalir di atas program yang Anda buat, gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi yang memberi kepastian itu tetap yaitu Allah Sang Maha Pemasti. Nah, seperti yang tadi saya ulang ya, tadi karena belum sempat kerekam, saya ulang kembali bahwa kita atau kemauan atau keinginan kita, setiap diri itu adalah hak kita semua. Tidak bisa ada yang melarang. Ya, karena kita itu adalah makhluk yang freedom, ya, yang merdeka, bahwa kita ini tidak bisa dilarang. Kita mau apapun. Namun ingat bahwa freedom atau merdeka itu beda dengan primen, ya. Ada freedom, ada primen, ya. Kalau freedom itu merdeka, kalau primen orang yang bebas, ada beda, ya. Nah, kalau kita yang merdeka, yaitu kebebasannya yaitu di atas satu program, itulah. Nah, jadi disebut merdeka itu, kita merdeka itu bebas dalam menentukan nasib hidup kita, yaitu dituangkan ke dalam sebuah program. Itu disebut freedom. Tapi kalau yang primen, yang bebas, itu bebas. Dia kahayang manehna kehendak sendiri, tapi tidak dituang ke dalam sebuah program. Ngaguluyurna, sangalirna. Nah, kita juga ngalir. Cuman beda ngalirnya orang yang freedom dan ngalirnya orang yang primen itu berbeda. Kalau kita seorang yang freedom, itu mengalirnya di atas satu program. Kalau primen yang ngalir, nggak tahu ngalirnya di mana. Kalau kita umpamakan air mengalir, air yang mengalir yang bagus itu ya di sungai. Ya. Kalau itulah yang freedom, berarti airnya mengalir di sungai. Kalau yang primen itu airnya mengalirnya nggak jelas. Ya bisa di jalan raya, bisa di rumah. Ya akan kelihatannya gimana kalau air ngalir di jalan raya. Berarti itu bisa mengganggu orang lain, bisa merusak. Itu ya sahabat. Jadi jangan sembarangan kita harus bisa membedakan antara kita yang sudah mengenyam pendidikan atau yang sudah mengalir di dalam sebuah ilmu, kita harus berbeda berbicaranya, itu jangan sembarangan seperti ya kita kencing sembarangan di mana harus di tempatnya kan gitu. Artinya apa? Kita harus berbicara itu jelas. Misal kita bicara mengalir. Kalau kita orang yang freedom, ya kita mengalirnya di atas satu program. Nah, kalau orang primen yang nggak tahu mengalirnya di mana kan gitu. Tapi itu hak dia, itu nggak tahu, kita nggak usah masuk ke ranah
mereka yang penting kita fokus ke dalam diri kita, yaitu kita harus mengalir di atas sebuah program. Itu ya rekan-rekan yang perlu dipahami, bahwa khobar ini adalah sesuatu hal yang benar-benar udah menjadi syarat, pilar. Jadi khobar itu udah ibaratkan ruh. Jadi barang siapa yang lepas dari khobar ini, ya itu akan terputus garisnya, gitu kan. Nah, jadi tapi ingat, kita kan sudah diberi sesuatu hal yang sangat mutakhir ya oleh Allah. Kita diberikan teknologi, HP, internet, aplikasi yang bisa ngobrol jarak jauh. Nah, jadi kita nggak ada alasan lagi, kita terputus lagi gitu. Ingat, kita sudah ada rekamannya sekarang. Jadi kalau Anda misalnya hari ini kita nggak sempat karena ada sesuatu hal yang mendesak, ya silahkan Anda jangan, nggak usah tertekan dengan oh malu sama Pak Teddy atau gimana, nggak usah. Kita kan orang freedom, kita bebas. Ya, saya tidak mengikat Anda tidak mengikat saya, kan gitu. Kita hanya mengikat pada ilmu, pada program yang Anda dan yang semua yang kita bikin, gitu ya. Jadi jangan salah paham. Jadi harus gini, nggak usah. Itu silahkan Anda mengikat dengan ilmu yang kita pegang sebagai komando. Nah gitu ya, kita kembali lagi bahwa itulah yang disebut khobar. Jadi nggak ada alasan lagi terputus, karena ini kita teknologi sudah tersedia semua. Ya, kita tidak bisa dengan offline, online ada. Online juga tidak sempat, rekaman ada. Gitu ya. Agar apa? Tidak boleh terputus. Ingat, materi yang saya share di grup berupa chatting, ada kita kembali ke titik. Ya, kita kembali ke titik. Nah, jadi kembali ke titik itu apa? Itu kan saya share ya, biar nggak lupa. Jadi kembali ke titik itu ya, titik itu apa? Kan gitu. Titik itu kan, ada yang ingat titik silahkan. Tuh materinya nggak bukan di lab, bukan di komputer ini. Coba ada yang ingat titik itu apa? Titik. Nah, kalau ada yang lupa ya berarti belum menyimak, nggak apa-apa. Saya bantu ingat lagi bahwa kenapa koordinasi ini harus terus sambung menyambung? Karena ingat bahwa ada titik, 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 ada garis. Gitu ya. Dalam kehidupan Anda, agar benar-benar membentang sebuah garis, maka titik-titik itu harus menyatu. Jadi jangan terputus-putus. Kalau terputus-putus, maka hidup Anda akan terputus-putus. Sehingga mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Kan gitu. Nah, maka yang disebut garis itu ya titik-titiknya sambung menyambung. Titik itu apa? Titik itu kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan nol. Nah, kalau di dalam arti hidup, bahwa kita kembali ke hidup, ke nol, ke bersih. Nah, maka dari yang bersih kita mulai menata, membangun garis. Sehingga tindakan, berarti dalam hidup itu titik itu tindakan. Jadi tindakan demi tindakan harus sambung menyambung. Tindakannya harus berporos kepada apa? Pada ilmu. Ilmu yang mana? Yang bersih, yang fitrah. Gitu. Jadi sambung menyambung. Nah, gitu. Silahkan Anda bangun garis hidup Anda. Ya, gitu. Jadi misalnya, aduh Pak Teddy gimana syarat dengan ya bukti harus gini-gini? Nggak usah ada syarat dengan ya bukti mana. Nanti juga kalau ya bukti kan misinya udah jelas. Menghantar arahkan insan ya yang mau hidup bersih ya, yang mau menghidangkan kepuasan
dan yang jauh dari motif-motif jahat. Nah, sehingga gini, ya bukti sudah membentangkan garis yang hanipan, yang tulus, bersih, maka kalau Anda membentuk garis yang hanipan juga yang bersih nanti akan ketemu. Jadi nggak usah dipaksa gitu. Nanti juga dengan sendirinya akan ketemu. Kan gitu. Jadi di ya bukti itu nggak ada syarat, misalnya harus begini. Nggak ada, harus ada apa-apa nggak ada. Itu akan terbentang sendiri nanti. Akan nyambung dengan sendirinya. Nah gitu ya. Jadi itulah sahabat sekalian, saya buka kembali pada lembaran baru ini di momen Idul Fitri ini, kita kembali lagi memahami apa sih khobar. Dan ingat, kita harus kembali ke tujuan awal, kita kembali ke titik, itu mau hidup bersih. Artinya hidup bersih apa? Itu kita membangun rencananya dari yang harus jelas dasarnya. Jadi kita tidak berjalan tidak karena silau, itu kan. Kita berbicara jangan sampai latah. Artinya apa? Oh, orang lain begini, kita ngikutin kayak orang lain. Oh, orang lain begini, oh, orang lain itu, oh, orang kaya itu hebat, atau orang itu bisa nyembuhin. Kita terpengaruh oleh orang lain. Itu serab serab weku batur, mau bener no lumpang na serab ya, pasti 3 leong kan. Terus nggak boleh latah. Latah itu kan orang yang lagi ngobrol, lagi lancar, ada yang ngecandain pisang-pisang atau kursi-kursi jadi kepotong ngomongannya, itu orang yang latah kan. Sehingga orang orang yang terputus lah pembicaranya itu. Maka di dalam hidup kalau kita latah, ada ya orang yang nggak boleh gini, harus gini, ya terputus lagi. Nah, maka sahabat ya bukti, semua yang ada dalam ya mudah-mudahan yang Allah karuniakan kita bisa bersama dalam grup grup terapis, yang mudah-mudahan kita ke depan hidup ini berdasarkan suatu rancangan yang bernilai hanipan, yaitu yang tulus gitu ya. Yang tulus itu apa? Ya tulus itu hidup kita tidak berdasarkan nafsu, atau tidak, kita benar-benar berdasarkan pedoman ilmu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ilmu yang menjadi komando kita, ilmu gitu. Ilmu diterapkan di hati. Hati yang menjadi komando, hati harus diisi apa? Ya, harus diisi ilmu gitu. Jadi ilmu yang menjadi komandonya harus disimpan di hati, jangan disimpan di otak gitu. Karena otak bukan komando. Komando itu adalah hati. Maka yang mengomandokan itu hati, maka ilmu itu harus disimpan di hati. Gitu ya. Sehingga setelah ilmu disimpan di hati, maka akan menjadi komando, memerintahkan ke otak untuk menggerakkan seluruh tubuh. Maka otak setelah ada komando dari hati, maka otak menggerakkan seluruh tubuh. Gitu kan. Nah, nanti kita belajar anatomi ya. Gitu. Itulah kurang lebih rekan-rekan ya, sebagai pengantar bahwa kita ke depan harus membangun kehidupan yang mandiri. Jadi kemandirian yang kita bangun. Namun kemandirian tanpa ilmu, kemandirian tanpa hati yang bersih, itu akan kacau kan gitu. Nah, terus setelah untuk membangun kemandirian itu kita harus melakukan adjustment, terus penyesuaian ya, penyesuaian, terus kita harus bangkit gitu ya, bangkit, kita harus bangkit ya. Itu ya rekan-rekan, silakan sebagai pengantar itu saja, nanti kita diskusi bareng-bareng apa saja yang akan kita kerjakan ya di minggu ke depan. Silakan rekan-rekan, kita mari bersama-sama merancang ya. Nanti saya akan tulis rencana-rencana saudara kan di sini.
Kalau rencana secara umum, ya bukti itu yang jelas, ya bukti dalam waktu dekat akan melaksanakan uji kompetensi. Ya, maka ya bukti akan melakukan pendidik kursus untuk yang persiapan uji kompetensi. Terus secara umum bagi sahabat yang lain, ya bukti akan ada setiap hari itu kalau kondisinya memungkinkan itu ya kita setiap hari itu akan ngirim 2 video, yaitu yang satu tentang materi umum tentang hidup, terus yang keduanya yang sore itu tentang anatomi. Nah, jadi silahkan rekan-rekan nggak, ya tadi kita freedom kan, kita kapan saja, tinggal rekan-rekan waktunya santainya kapan ya buka video itu kan gitu kan. Oh, kenapa Teddy sibuk atau gimana ya, nggak usah bilang sibuk, kan ada waktu luang kan. Anda juga kan suka misalnya scrolling atau melihat video yang lain. Nah, sekarang ada tambahan, oh ada video dari ya bukti. Nah, itu silahkan, sama aja kan. Nah gitu ya rekan-rekan. Jadi kegiatan ya bukti mah yang jelas kita, karena ada dalam waktu dekat kita akan melaksanakan uji kom, maka kita akan melakukan pelatihan terhadap calon uji kom. Yang keduanya ya bukti itu setiap hari akan men-share video di YouTube channel ya bukti, itu tentang keilmuan penhatra ya, mulai dari anatomi, mulai dari konsep hidup, mulai dari nanti ke depan manajemen, gitu ya. Nah, kita memberikan ilmunya ya sedikit-sedikit saja ya. Ya kan bayi yang baru lahir, atau kadang orang tua yang sakit-sakitan kan kalau dikasih makan sekaligus kan nanti nggak akan nerima juga. Maka kita memberikan ilmunya itu sedikit-sedikit. Ya, demikian dari pengantar dari saya. Silahkan Bapak Ibu boleh dibuka speakernya. Saya tutup dulu ya dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu dan rencana apa aja, silahkan bebas ya. Ya silahkan Bapak Ibu sampaikan program Anda, kita catat di sini. Saya nanti akan bantu ingat biar Anda tidak terputus rencana Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy, sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bu Mega, saya dari Pondok Ungu, Bekasi. Mau bertanya nih, Pak Teddy. Halo? Ya lanjut, saya dengar. Ya. Baik, Pak. Saya kan memang baru pertama ini mau ikut uji kom ya. Dan terus yang pertama juga saya belum pernah baru sekali untuk belajar reflektif, pijat. Untuk awal-awal saya cuman hanya paham tentang bekam sama tetek wajah sama akupresur. Nah, ini saya mau bertanya untuk persiapan kita uji kom ke depan nih. Persiapan apa saja Pak yang harus saya ketahui, atau persiapan apa saja yang harus saya siapkan
Itu begitu Pak, maksudnya memang saya awal banget ini belum paham sama sekali. Jadi begitu Pak, saya pengen tahu persiapan apa saja yang harus, kita siapkan untuk awalnya ini, gitu Pak. Terima kasih Ya, Pak, saya terima mohon, ya, solusinya Pak. Baik. ya, terima kasih Bu Mega ya yang Iya sudah iya. bertanya. Iya iya. Bagi rekan-rekan semua juga yang mau uji kom ataupun yang tidak, coba mohon dicatat ya. Iya iya. Uh, Satu ya yang harus dipelajari nanti Heeh. yaitu tentang nama-nama organ ya Iya. yang ada di telapak kaki. Iya, baik Pak. Ya, di telapak kaki. Mhm. Nanti kalau belum ada PDF-nya nanti akan saya kirimkan. Iya. Nah, cuman wah itu banyak misalnya. Banyak, Iya. aduh, kita takutnya Nggak sulit kehafal semua ya? menghafal dalam waktu dekat. Nah, nanti cukup Bapak Ibu baca yang titik pembuka ya. Mhm, jadi garis besarnya saja ya, Pak? Ya, titik pembuka kan udah ada tuh nanti di PDF ya. Iya iya. Titik pembuka itu ada apa saja. Mhm. Terus titik wajib ya, mulai dari pembuangan cair sampai penenang itu Mhm. ada apa saja, sama titik penutup Mhm. itu. Nah, itu udah ada di PDF. Iya. Pertama, yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu mengenal nomornya dan nama Iya. organnya, Mhm. letaknya. Jadi nama organ, letaknya, dan nomornya gitu. Iya. Contoh misalnya titik pembuka itu ada namanya otak. Nah, Mhm. otak letaknya di mana? Anda harus bisa nunjukkan. Caranya bagaimana? Pegang aja kaki Anda langsung. Iya. Gitu. Nah, jadi itu nomor berapa? Nomor 1. Oh, berarti 1 adalah otak. Letaknya di sini. Pegang aja kaki. Gitu. Iya. Nah, di saat disebut itu pas tidaknya, pas Anda sentuh dengan tekanan yang sama di area yang telah dilihatkan di gambar, pas Anda sentuh di jari Anda sendiri itu terasa ada yang kayak kesetrum atau sakitnya berbedalah dari area lain, maka itu Iya. benar berarti pas gitu. Berarti Ya. setiap nama dan, organ yang kita pegang itu, pasti ada kontraksi ke organ yang, kita tuju ya, Pak? Ya, betul. Misalnya nomor Oh, 1 itu di jempol, misalnya jempol bagian dalam, pinggir bagian dalam atas. Pas, iya oh ini otaknya di sini. Anda pegang, Anda tekan dengan tekanan yang sama, nggak usah kenceng ya, biasa aja. Yang penting iya pas caranya bukan kenceng ya. Jadi iya. ditekan. Mhm. Jadi begini nih. Ini misalnya jempol. Nah, Anda cukup ditekan, mentok aja. Jadi jangan dipijit kenceng bukan, tapi tempelkan, Iya. tempelkan. Setelah Heeh. ditempelkan, dorong Iya. sampai mentok. Tah, dipapai di area ini mana yang lebih terasa sakit, berarti pas terasa sakit di situ adalah area yang benar gitu. Iya. Itu. Nah, jadi Anda tekan-tekan aja papai. Oh ini nih sakit. Oh ini titik apa ya? Jadi Anda bisa bisa dilihat dari pas Anda merasakan menekan-nekan, baru ngelihat oh ini mana, oh di daerah sini, oh ini organ organ otak teh ini gitu. Iya. Nah, biar lebih puas, misalnya pengen bener atau enggak, Anda coret-coret pakai Anda coret pakai Oh, apa pulpen, terus iya, fotokan ke nanti saya. kita lebih cepat paham gitu, Pak, ya? Ya, terus fotokan ke saya. Cepret fotokan ke saya. Pak, ini bener nggak? Kata saya, oh ya bener. Misal, oh kesalah, gini-gini. Nanti ada petunjuk gitu. Iya Nah, iya. jadi
rekan-rekan, mohon ini harus dilakukan. Nah, pasti Iya, adalah. Saya yakin setiap manusia punya waktu senggang, ya. Nah, pasti. pas waktu senggang, rekan-rekan itu cari, oh ini titik ini nih. Nah, jadi pertama itu nama organ di titik pembuka organ apa saja, gitu Iya, kan? iya. Nah, terus ada gambarnya udah saya kirim. Nah, Anda Ada coba saya tekan-tekan. Saya kemarin sudah, pernah buka, Pak. Cuman kalau kita untuk memahami sendiri tidak bertanya, kan bingung ya, Pak, ya. Ya, Saya buka, malah sudah saya print, Pak, sebenarnya biar gampang untuk iya, memahami. Cuman tetap aja kalau bagus. kita tidak bertanya, jadi bingung gitu, Pak, untuk titik ini apa, gitu. Jadi kalau ini saya Nah, sudah bertanya sama Bapak, oh iya ditandain terus dipegangin. Makanya saya tanya, apa benar kalau memang kita setiap titik yang kita pegangin ada, kontraksi ke organ yang kita tuju gitu. Berarti, ya, kalau kita memang pegang seperti itu, memang ada kontraksi, berarti sudah pas titiknya, begitu maksudnya kan, Pak? iya, Nah, betul. iya, Ah, biar alhamdulillah. biar Anda misalnya biar Bapak Ibu yakin, dicoretanku pensil langsung fotokan ke saya. Pak, ini udah betul. Nah, atau Oh, boleh boleh mhm, misal video call, boleh. Saya silakan. Saya sekarang iya, udah banyak waktu luang betul. ya. Saya udah selesai, udah liburan sama keluarganya, udah Iya. silakan. Iya, Anda kap alhamdulillah bisa bisa, Pak, heeh, baik ah, baik, ya. heeh heeh. Itu ya sambil sambil ya daripada nunggu nunggu seragam, kita kan susahnya. Iya, Besok aja heeh, masing-masing dulu laporan ke mhm, saya, telepon ke saya, video call ke saya. Nah, baik baik, nanti Karena belum sampai pas baru ya sampai mungkin di sini iya ya. iya. ya Alhamdulillah, pas Pak, kalau begitu, heeh. ya pas nanti seragamnya mah nantilah pas semuanya udah Lama-lama liburannya belum sudah sampai. selesai. Iya. Nanti mungkin Pak Oki yang nanti kondisikan misal Pak Teddy udah kumpul semua. Nah, nanti saya Mhm, bisa datang atau misalnya online ataupun tatap muka, heeh ya silahkan hayu kapan di heeh. mana biar Iya, nanti saya baik, Pak, datang. ini kita lanjut yang tadi ya, Pak. Jadi kita yang harus pertama yang kita siapkan tuh tentang nama-nama organ yang di telapak kaki gitu ya. Terus untuk yang keduanya, Pak? Ya, nama organ, Heeh, letaknya sama iya nomornya. iya, heeh. Dah, itu aja dulu PR mah ya. Oh, baik baik baik, heeh heeh. Tapi Ya, Pak, jangan nanti jangan nggak usah semua, nggak usah 63-nya. Cukup yang, yang maksudnya ada di yang ini aja mungkin ya, Pak, garis besarnya ya, saja ya? ya cukup yang ada di titik pembuka apa saja, titik Mhm, wajib apa saja, iya, dan titik penutup. Itu aja dulu. heeh, Kalau itu baik, udah Pak. semua, boleh yang lainnya. Iya, baik baik. Itu Terima ya. kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Silahkan yang Mhm, lainnya bagi ada yang mau yang bertanya. iya, terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Yuk Assalamualaikum. sama-sama. Yuk. Assalamualaikum Pak Teti. Ya, mangga Bu Siti ya. Saya Bu Siti Sauda. Izin bertanya Pak, biar teman-teman nggak bingung ya. Untuk apa? Ini kan yang materi Bapak sampaikan ini kan ya masalah anatomi tubuh gitu-gitu ya, Anfis sama yang lain-lain. Itu kan sifatnya wawasan ya Pak. Betul, betul. Nah, dalam ujian nanti, ujian tulis itu ada keluar nggak Pak? Yang di ujian nyambung ini dengan pertanyaan tadi Bu Mega. Nah, kalau Bu Mega saya Hmm, jawab tentang bagaimana cara menghafal. Ya. Nah, nyambung iya. dengan pertanyaan Bu Siti, misalnya Pak, organ yang nanti keluar dalam dalam materi teori apa? Itu tadi nanti setelah hafal letak, Bapak Ibu, contoh sekarang misalnya gini, kan nomor satu itu titik pembuka itu misalnya otak ya, nomor satu otak. Kita udah tahu nih otaknya, oh otak. Nah, kita terasa nih, aduh terstimulasi tuh ke otak. Nah, yang jadi pertanyaan pas ditanya, misal kata klien itu kemana ke otak? Oh kenapa gitu ke otak? Nah berarti Anda harus tahu apa fungsi otak, kan gitu. Ah berarti
pertanyaan nanti nyambung dengan Bu Siti, berarti di soal sebetulnya kan kisi-kisi kemarin yang latihan soal udah dikirim ya. Nah, tapi Ya ini itu tambahan juga jadi nanti bimbingan di Bapak Ibu mengenal misalnya, di dalam otak itu ada bagiannya ada apa saja. Misalnya kan di otak itu ada apa saja, terus fungsi otak teh untuk apa, gitu kan? Terus si otak itu nanti berhubungan dengan organ apa? Nah, itu harus diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bisa Bapak Ibu langsung misalnya buka Google, atau bisa Bapak Ibu nanti sedikit-sedikit nanti akan saya terangkan nanti di YouTube channel gitu. Nah, gitu. ya Jadi Pak. yang soal ANPIS itu bukan di praktek, tapi nanti ada di pengetahuan wawasan gitu. Penting nggak ini? Ya, kira-kira menurut Ibu penting nggak kira-kira ANPIS? Ya, saya yakin kalau teman-teman kan semuanya berlatar belakang terapis, mereka udah pernah belajar anatomi, terus fisiologi, terus yang lain-lain. Cuman masalahnya tidak menghafal saja gitu. Hmm. Ya, Cuman kira-kira menurut Ibu yang jadi anatomi masalah fisiologi ini Pak, penting nggak? untuk ujian tulis itu kira-kira berapa puluh soal dan dikasih waktu berapa menit. Itu kisi-kisi yang perlu diketahui teman-teman Itu ya, di samping yang kemarin mah udah di-share kemarin mah lewat kalau PDF ya. kalau tahun kemarin mah 100 Hmm. soal pilihan ganda itu 1,5 jam. Kalau tahun kemarin, kalau tahun ini mah nggak tahu. Yang saya alami kemarin cuma 60 soal itu 1,5 jam gitu. Nggak tahu 1 jam, lupa. Kurang lebih Hmm. segitulah. Terus ujian praktek dan ujian lisan, selain ujian praktek ada ujian lisan nggak? Saya juga lupa. Nggak ada, Saya Bu. udah berapa 7 tahun yang lalu ya. Nah, kalau ujian lisan itu nggak ada. Nggak Ujian ada. Oh, lisan adanya itu praktek akan aja langsung ya. terjadi manakala si siswa, misalnya siswa di dalam praktek ada kurang, misalnya nilainya dalam teori kurang misalnya ya. Hmm. Nah, itu suka ada tambahan yang ketiga, yaitu wawancara, yaitu ujian lisan, nanti ditanya secara langsung. Nah, jadi Baik, saya jadi harap teman-teman biar jelas Pak, istilahnya di samping yang ya, kita upgrade ulang ya, yang apa yang Bapak sampaikan berapa kali di di acara ini, di apa eh, Zoom coba ini istilahnya ya, setidaknya kan membuka kembali cakrawala betul. berpikir ya. Ya, Gitu. bagus, Intinya bagus. istilahnya ya saya yakin teman-teman sih setidaknya udah menguasai, cuman masalahnya istilah-istilah aja yang tidak dihafal ya, karena ini kan bahasanya semuanya bahasa medis. Ada teman-teman saya yang dokter beberapa orang itu pelajaran kedokteran, ngapain anak orang refleksi belajar kedokteran kan, istilah-istilahnya itu saya bilang oh ya Nah, ini ya, mungkin hanya membuka wawasan aja, maksud saya gitu kan, membuka ya, wawasan supaya teman-teman tuh tidak nol terhadap istilah medis. Iya benar Bu. Kalau semuanya murni pakai istilah tradisional atau istilah yang ini gini, komplementer, itu agak ya, agak jadi sulit untuk menyamakannya, saya bilang gitu. oke, Ya. oke, gini Bu, Ah, kalau disebut bahasa medis itu, gini, yang misal, oh penyiar tradisional nggak boleh belajar ilmu medis. Ya, disebut ilmu medis itu yang mana, gitu kan Bu? Harus jelas dulu. Ilmu medis itu contoh cara membedah, itu ilmu medis, alat-alat medis, contoh misalnya apa? Ya kalau anatomi fisiologi mah itu mah ilmu umum, Bu. Ya, Itu mah umum. ilmu waktu zaman SD, SMP, SMA. Iya, kita dulu pernah belajar di SMA tuh bagi Iya, jadi jurusan biologi. biologi itu bukan ilmu medis, ilmu hidup. Iya. Jadi jangan jangan salah kaprah ya. Contoh Iya, iya. misalnya bahasa medis itu, contoh misalnya asam kolesterol.
stroke, itu bahasa medis. Hmm. Ya, kalau anatomi fisiologi itu bukan bahasa medis, itu ilmu biologi. Itu hak semua manusia, Iya. gitu kan? Nah, itu Hak jadi kita clearkan di sini ya di dalam acara Kobar ini bahwa kita itu jangan kaku dengan pengaruh orang gitu. Jadi maka kita harus menguasai ilmu itu di sana, Bu. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan lingkungan di luaran sana. Karena ada yang bilang, oh, dari dirinya makan banyak kesehatan tradisional, atau kudu belajar ilmu dokter. Sahanu belajar ilmu dokter, kata saya mah belajar ilmu biologi, anatomi, kan gitu. Itu Iya, iya. belajar ilmu hidup, Bu. Ya, ya Nah, betul kan di Pak. situ kan Kalau saya aku lihat, saya saya menyampaikan kan ada. ini ke teman-teman yang ada beberapa orang yang mungkin agak salah paham. Saya bilang ya itu sifatnya kita membuka wawasan biar kita kebuka lagi cara berpikir kita. Baca-baca aja, nggak usah Iya. diapalin. Kalau hafal ya bagus. Saya bilang gitu kan banyak yang bertanya ke saya Ya sekarang secara sekarang pribadi. gini, Bu. Sekarang gini, misalnya Ibu, misalnya saya tanya misalnya di dalam misalnya ini nih, Ibu misalnya mijit titik otak. Nah, kalau otak mah ada bahasa Indonesianya otak ya. Mungkin dengan otak aja udah cukup. Tapi ada bahasa yang contoh jari misalnya di dalam jari jempol itu ada istilah palang gitu ya. Ada palang, ada distal palang, middle palang, ada proksimal palang. Itu kan bahasa biologi. Nah, kan antara yang tidak belajar ilmu biologi dan tidak belajar ilmu biologi dan belajar ilmu biologi, pas melihat jari-jari teh, oh ini jempol. Nah, berarti itu tidak belajar ilmu biologi. Tapi kalau yang belajar ilmu biologi, nah ini teh palang, tulang palang, gitu kan? Itu, Bu. Nah, jadi kita clearkan bahwa anatomi fisiologi itu bukan ilmu medis. Ya, itu aja dulu. Biar otak kita jernih. Sehingga Iya. kalau otak kita jernih, kita bisa menerima ilmu itu. Iya. Jadi, saya garis bawahi bahwa anatomi fisiologi adalah bukan ilmu medis, itu adalah biologi. Biologi kita sudah belajar di waktu SD, SMP, SMA. Dan pelajaran yang saya berikan anatomi kemarin itu adalah SMP gitu. Itu Bu. Tingkat SMP itu. Biologi ini tingkat SMP ya, mengenal pengertian anatomi, terus sistem organ itu kan SMP. Nah, Iya, kurang lebih gitu itu ya Bu ya. biologi. Ya Pak, ya cuman ya ada Betul. sebagian para praktisi yang sudah di bidangnya, dia menerjemahkan setiap ininya dengan bahasa tradisionalnya Pak. Itu yang kadang menjadi Contoh apa gimana? jadi kontra pembicaraan ya. Cuman aja saya silent aja, ngapain kita ngeributin istilah gitu kan. Yang penting kan kita wawasan kita, kalau kadang kita ketemu juga pasien-pasien yang latar belakang medis banget gitu ya. Kalau kita nggak tahu istilah itu, ya kita jelek juga. Makanya kan saya ngasih apa ke teman-teman ya. Pokoknya intinya kita udah tahu istilah itu. Masalah kita mau menggunakan bahasa itu atau tidak, kembali ke kita. Dan itu untuk memudahkan komunikasi kita dengan klien, saya bilang gitu. Ya, ya begitu Bu. Karena gini ya Bu ya, ya sambil memang kita momen diskusi ya. Saya tambahkan Iya. sedikit bahwa yang di luaran sana atau berbicara pijat tradisional itu kan rata-rata hubungannya dengan pijat. Kalau pijat itu kebanyakan hanya mengenal di kerangka dan otot. Tuh. Hanya mengenal kerangka dan otot. Ya kalau keseleo atau misalnya sakit ini, ya udah disangka otot. Nah, kalau Iya, refleksi biasanya itu seperti itu, ya. nah, kalau refleksi itu nanti untuk tingkat 3, level 3 dan 4 ke sana itu berbicara sistem organ, Bu. Contoh misalnya sakit kepala. Nah, jadi jangan hanya berbicara masuk angin. Nah, berbicara kenapa bisa masuk angin dan mudah masuk angin. Nah, itu ada nanti organ apa yang
terganggu. Terus kenapa organ itu bisa gampang masuk angin? Kalau organ itu misalnya gampang masuk angin itu kenapa? Kekurangan apa? Hormon apa? Kan yang menggerakkan itu dari otak itu kan yang bekerjanya itu listrik dan sistem hormonal, Bu, sistem endokrin dan endokrin terus limpatik. Nah, kalau endokrin nggak bisa diindonesiakan, nggak bisa dibahasa Jawa kan, disundakan nggak ada, itu endokrin ya endokrin gitu kan, Bu. Ya, itu istilah-istilah halus, Di istilah-istilah dalam endokrin, peralatan halus di dalam dalam ya, struktur tubuh manusia ya. Iya. ya paling Ya. sementara gitu ya, Bu. Melihat Ya, waktunya terima kita kasih, udah. Pak. Ini hanya Ya, membuka udah deh. cara berpikir teman-teman aja, Pak, yang masih ngerasa Ya, nggak stuck. apa-apa. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima terima kasih. kasih atas pertanyaan Ibu dan mudah-mudahan ini mewakili semuanya ya. Dan saya yakin pertanyaan Ibu ini mewakili sehingga kita terjawab bahwa dalam pertemuan khobar ini kita menemukan dan kita bisa memutuskan sekarang bahwa anatomi fisiologi itu bukan ilmu medis ya. Saya Iya. berani tanggung jawab dunia akhirat dan berani mau bicara dengan profesor apapun. Anatomi fisiologi itu adalah biologi dan boleh siapapun yang mempelajari. Apalagi kalau kita hubungkan dengan keterangan Al-Quran dan hadis bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Apakah bukan salah satu dari mengenal diri kita itu adalah mengenal anatomi dan fisiologi. Kan gitu. Ya. Ya. Contoh aja, Ibu selama ini nggak tahu, misalnya Ibu sebelum Ibu kenal penyehat tradisional ya, kenal tradisi ini, Ibu mungkin nggak tahu kerja jantung bagaimana, terus fungsi jantung bagaimana, lambung bagaimana, kan mungkin kita semua nih sebelum ini kan kita nggak tahu, makan seenaknya, tidur seenaknya, segala macam seenaknya, kita nggak memperhatikan jantung begini kerjanya, lambung begini kerjanya. Nah, setelah mengenal sistem pencernaan sehingga kita tahu, oh dulu mah tahu teh misalnya ngunyah teh harus lama, harus 20 kunyahan karena Iya. sunnah Rasul. Nah, sekarang kan kita tahu kenapa 15 kunyahan minimal. Karena di situ ada enzim, ada 5 enzim yang keluar. Nah, itu kurang lebih nanti akan dipelajari dalam. Nah, itu jadi kita tahu, ada amilase, ada enzim untuk ada enzim untuk melindungi protein, ada enzim untuk melindungi vitamin dari nanti dahsyatnya asam lambung, sehingga nutrisi yang pas masuk ke lambung yang setelah kita kunyah ini agar tidak hancur oleh asam lambung, maka di ludah-ludah itu atau enzim itu ada enzim-enzim, ada 5 enzim kalau nggak salah. Ada di antaranya enzim yang melindungi vitamin, sehingga pas masuk ke lambung, asam lambung menghancurkan semua selain vitamin itu akan dilindungi. Kalau nggak dilindungi nanti pas asam lambung keluar semua hancur. Jadi apa yang kita makan ya sia-sia. Kenapa misalnya kurang, kenapa orang kesemutan setelah tua? Ya makannya juga ngunyahnya nggak lama, otomatis lah sering kesemutan. Karena apa? Ya B12-nya, vitamin B12-nya dari makanan hancur oleh asam lambung. Kan gitu. Terus kenapa misalnya tangan jadi udah tua jadi sakitan? Ya, vitaminnya hancur oleh asam lambung karena kesalahan ngunyah. Kan gitu. Nah, gitu, Bu. Nah, kurang lebih itulah. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan hari ini dari pertanyaan Bu Mega dan Bu Siti bisa mewakili semua. Maka mari kita sedikit-sedikit belajar anatomi ya. Jadi jangan wah kita tradisional nggak usah. Penting anatomi itu ya minimal tuh untuk kita biar mengenal diri kita mengenal jantung kita mengenal lambung kita mengenal mulut kita, kan yang selama ini kita kerjakan
Tapi oleh kita tidak disayangi, lambung kita sendiri, jantung kita sendiri kita kerjakan, tapi kita tidak mengenal jantung kita. Atau mungkin ada nih satu lagi nih pertanyaan lah biar pas nih 40 menit cukup. Ada lagi nggak? Ada 4 menit lagi. Udah ya, silakan teman-teman. Ya Bu. Ya, teman-teman yang lain. Kenapa? Mungkin belum ada yang mau bertanya, maksudnya apa belum sudah Oh paham? ya udah ya, udah cukup kayaknya ya. Nah, gitu. Kalau udah cukup, kita tutup aja. Mau foto bersama dulu, foto dulu ya. Sob, silakan dibuka. Silakan dibuka, kita foto bersama. Halaman pertama kita 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya? Ya, Semuanya, makasih, Pak. terima kasih atas waktunya. Ya. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Khobar ke-14 di tahun kedua aksi. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kemudahan ya dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita kerjakan ini benar-benar bernilai ibadah ya. Jadi kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Terima pamit ya kasih Pak teman-teman. ilmunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Makasih.